Baik, kembali lagi bersama saya Suwandi dari PTD Rumah Promosi dan Kemasan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tugas selanjutnya dari pelatihan kompetensi PBJP untuk PPK tipe C tahun 2024 untuk standar kompetensi jenis kompetensi mengelola PBJP secara sekolah level 2. Di mana pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya dari kegiatan konsultansi perseorangan, yaitu melanjutkan ke lampiran 10 persiapan swakelola. Persiapan swakelola ini saya akan langsung men-share tugas saya secara tahap bertahap penyelesaian pelaksanaan dari persiapan swakelola, pengadaan swakelola ini. Baik, pertama-tama yang akan dilaksanakan begitu kita sudah memasuki persiapan swakelola adalah PPK akan membuat surat permintaan kesediaan pelaksanaan swakelola kepada organisasi profesi yang dalam hal ini adalah organisasi Ikatan Bidan Indonesia IBI Regional Kota X, di mana surat ini ditujukan ke IBI dengan menyebutkan bahwa meminta kesediaan organisasi profesi tersebut untuk menjadi calon pelaksana swakelola tipe 3 pada paket pengadaan penyusunan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil yang akan dilaksanakan melalui swakelola tipe 3. Pada surat tersebut juga disebutkan ruang lingkup dari paket pengadaan, yaitu meliputi penyusunan KAK, persiapan pelaksanaan, pemilihan penyediaan, pembuatan modul, kemudian pembuatan bahan tayang, kemudian pembuatan video kreatif, dan laporan serta evaluasi terhadap kegiatan tersebut nantinya. Kemudian kegiatan ini, itu surat ini setelah dibuat, diberikan nomor sesuai dengan nomor surat, kemudian ditandatangani dan dikirimkan ke organisasi profesi IBI tersebut. Nanti begitu diterima oleh organisasi IBI, kemudian organisasi tersebut akan menjawab apabila berminat, dan hal ini organisasi tersebut berminat untuk melaksanakan proses pengadaan tersebut, sehingga pihak IBI akan menjawab surat pernyataan pelaksanaan tersebut dengan perihal menyatakan berminat sebagai pelaksana swakelola pada pengadaan jasa konsultasi perseorangan untuk penyusutan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil, di mana surat ini kemudian disetujukan kepada PPK. Pada surat tersebut juga kan bahwa pihak IBI melampirkan portfolio dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai pelaksana swakelola tipe 3. Surat ini kemudian ditandatangani juga oleh pimpinan dari organisasi, kemudian dikirimkan kepada pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota X. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai formulir umum sehubungan dengan portfolio dari calon pelaksana konsultansi pengadaan jasa konsultasi perseorangan ini, di mana nanti di portfolio tersebut biasa akan termaktub nama dari ketua, nomor identitas, jabatan dalam organisasi, kemudian beliau bertindak untuk dan atas nama organisasi. Kemudian disebut di sana juga 2 pernyataan bahwa secara hukum bertindak atas nama Bidan Indonesia dan berdasarkan akta pendirian organisasi, nanti akan akta pendiriannya pun harus dilampirkan. Ada beberapa hal, kemudian juga memuat bagian umum dari portfolio itu, yaitu menjelaskan mengenai organisasi yang akan melaksanakan pelaksanaan jasa pengadaan konsultasi ini, di mana disebut dengan nama organisasi, tahun pendirian, visi misi organisasi,
kemudian uraian singkat dari bidang keorganisasian. Adapun ini untuk melihat apakah organisasi tersebut memenuhi kompetensi untuk melaksanakan jasa pengadaan konsultasi yang dilaksanakan ini. Kemudian dimasukkan juga data administrasi dan landasan hukum dari pendirian organisasi tersebut. Kemudian data pajak, pelaksanaan sukarela, data pajak ini harus ada karena ingin melihat ketaatan dari penyedia terhadap aturan yang dilaksanakan. Kemudian kepengurusan organisasi juga disertakan, data-data personel sebagai calon pelaksana kegiatan pengadaan sukarela ini juga dicantumkan. Kemudian dimasukkan juga data pengalaman 3 tahun terakhir yang telah dilaksanakan. Kemudian yang sedang dilaksanakan pun harus dimasukkan juga. Jadi saat ini sedang melaksanakan kegiatan apa saja. Ini untuk mengukur apa kemungkinan mampu atau tidak mereka melaksanakannya sehubungan dengan waktu, nilai pekerjaan, dan lain-lain. Jadi nanti portfolio ini dibuat, kemudian ditandatangani oleh ketua, dan selanjutnya adalah diikutsertakan juga pada lampiran surat minat terhadap kegiatan pengadaan ini juga adalah pengalaman detail personal. Detail personal yang ini diambil contoh adalah dari ketua IBI, ketua pelaksana, yaitu Bapak Okta Hadriansah, bahwa beliau pernah melaksanakan pekerjaan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat pada Puskesmas A Kota X, mensertakan kontraknya juga, pada kontraknya, tanggal selesai kontrak, surat keterangan pemberi kerja, nilai total kontrak yang dilaksanakan, uraian pekerjaannya, dan pada saat itu pekerjaan yang dilaksanakan adalah pengadaan jasa konsultasi peruang untuk pembuatan sistem informasi tentang pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat pada Puskesmas Kota A. Jadi kalau sehubungan dengan jasa konsultasi secara perseorangan, pengalaman pribadi personil Bapak Okta ini sudah pernah melaksanakannya dan diberikan juga kegiatan tersebut oleh Dinas Kesehatan Kota X. Adapun kesamaan dari kegiatan ini dengan yang akan dilaksanakan nanti adalah metode evaluasinya, yaitu evaluasi kualitatif, di mana nanti akan digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari pekerjaan. Kemudian karakteristiknya juga sama dengan beberapa poin tentunya disebutkan di sini, identifikasi calon peserta, tujuan dan harapan, lain-lain sampai ke efisiensi pelaksanaan. Dan bersama dengan pengalaman detail personal ini juga dilampirkan salinan asli dari dokumen yang dipersyaratkan, kemudian contoh-contoh sertifikat berita acara dari dokumen dari sebelumnya, surat keterangan pemberi pekerjaan. Nah, ini merupakan rekomendasi dari pemberi pekerjaan sebelumnya terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh ketua pelaksana dari IBI ini. Kemudian kita masuk ke lanjutnya adalah ke kertas kerja pemeriksaan persyaratan. Jadi kertas kerja pemeriksaan persyaratan ini juga diikutsertakan, di mana ini dilakukan oleh tim persiapan. Tim persiapan ini akan memeriksa kertas kerja berdasarkan checklist yang telah disiapkan. Adapun beberapa dokumen yang harus disiapkan antara lain KTP, SIM paspor pimpinan organisasi berdasarkan hasil pemeriksaan ada, kita checklist ada, bukti penguasaan kantor ada, akte pendirian organisasi profesi juga ada, bukti pengesahan pengesahan dari Badan Hukum dan HAM ada, izin dari Dewan Pengurus Pusat pun ada, ADRT ada, NPWP ada, surat keterangan status wajib pajak atau tangkapan layar status wajib pajak pun ada, dan terakhir terdapat struktur organisasi. Jadi secara
nyata bahwa dari hasil pemeriksaan kertas kerja, persyaratan calon pelaksana, pengadaan jasa konsultasi, perorangan untuk penyusunan model pencegahan stunting ibu hamil ini memenuhi persyaratan. Kemudian nanti kertas kerja ini ditandatangani oleh tim persiapan yang kebetulan ditunjuk oleh KPA untuk mengikutinya, untuk menjadi tim persiapan. Dan yang selanjutnya dilaksanakan juga adalah kertas kerja evaluasi portfolio. Jadi setelah mereka mengumpulkan portfolio, kemudian sebagai salah satu syarat administrasi dilakukan evaluasi terhadap portfolio. Ya, ini juga dilakukan oleh tim persiapan, di mana ada beberapa yang unsur evaluasi yang dinilai, yaitu pengalaman pelaksanaan swakelola, pengalaman personil tetap sebagai pelaksana swakelola, besaran nilai pekerjaan swakelola, dan domisili pelaksana swakelola. Jadi berdasarkan keempat unsur evaluasi tersebut, kemudian dapat dinilai, dan ternyata untuk organisasi IBI yang diketuai oleh Pak Okta Hardiansyah ini memenuhi semuanya. Hal ini terlihat dari bobot penilaian yang diberikan oleh tim persiapan, yaitu di pengalaman swakelola, karena berdasarkan portfolio sudah melaksanakan lebih dari tiga buah proyek untuk tahun ini saja, maka diberikan nilai 3 dengan kriteria sangat baik. Dan untuk pengalaman ini kita berikan bobot 30%, sedangkan pengalaman personil perseorangan sebagai personel tetap juga sangat baik karena tiga-tiganya terlibat di hampir seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh IBI. Kemudian besaran nilainya pun dianggap kompetitif walaupun tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar, maka kita diberikan oleh tim persiapan bobot nilai 2. Sedangkan domisilinya karena berada di domisili di daerah yang sama, yaitu di kota X, jadi dianggap akan lebih mempermudah dalam pelaksanaan, maka kita berikan bobot 3. Jadi secara keseluruhan penilaian evaluasi terhadap portfolio IBI ini mendapatkan nilai 2,7 dengan nilai kriteria keterangan nilai baik. Kemudian nanti penilaian portfolio ini ditandatangani juga oleh tim persiapan. Selanjutnya adalah laporan usulan pelaksana swakelola. Ini laporan ini dibuat oleh PPK untuk melaporkan kepada PA atau KPA bahwa telah dilaksanakan penilaian evaluasi terhadap calon pelaksana swakelola, dan didapatlah bahwa calon pelaksana evaluasi tersebut adalah organisasi IBI dengan nama pimpinan Okta Hardiansyah. Jadi nanti surat usulan ini akan disampaikan kepada PA atau KPA yang ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya adalah kan setelah selesai, maka kita akan meminta dari pihak pelaksana untuk membuat proposal. Nanti proposal itu kurang lebih akan berisi halaman judul, daftar isi, kemudian di halaman depannya yang berisi nama pengadaan, instansi penanggung, tahun anggaran, sasaran atau output, jangka waktu pelaksanaan, rencana anggaran biaya, pelaksana pekerjaan, nama organisasi, nama badan pengesahannya, kemudian bidang kegiatannya, dan alamat korespondennya. Dan tentu nanti proposal ini tidak lupa harus ditandatangani juga oleh pimpinan organisasi. Adapun nanti di halaman inti atau proposalnya itu sendiri akan berisi latar belakang yang memuat ruang lingkup, sasaran, ataupun output, spesifikasi teknis, kemudian metodologi, rencana penggunaan personil, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan, mitigasi risiko, monitoring, dan evaluasi. Yang terakhir ada laporan dan
nanti akan terdapat juga penutup dan disertai juga dengan lampiran-lampiran. Baik, itu susunan dari proposal pelaksana swakelola. Kemudian setelah proposal dibuat, kita akan meminta juga pihak pelaksana untuk membuat draft dari rencana RAB atau rencana anggaran biaya yang diusulkan terhadap pengadaan jasa konsultasi perorangan untuk penyusunan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil ini. Kemudian kurang lebih seperti ini, nanti RAP-nya mereka menyatakan dan terdapat nilai, kemudian RAP tersebut akan ditandatangani oleh pimpinan organisasi atau ketua pelaksana, dan kemudian kita akan setelah RAP selesai, pihak PPK akan melakukan review terhadap RAP tersebut. Kita akan mengadakan review PPK terhadap RAP, apakah RAP tersebut sudah memenuhi kriteria, apakah perlu revisi kembali. Apabila telah memenuhi, maka kita akan menyetujuinya, kemudian ditetapkan sebagai RAP pelaksanaan kegiatan, yang nanti RAP tersebut diperiksa oleh tim persiapan, dan tim persiapan menyampaikan bahwa RAP-nya sudah baik, sudah bisa dilaksanakan, kemudian PPK akan menetapkannya sebagai RAP utama. Dan setelah dibuat RAP, kemudian kita akan melakukan negosiasi terhadap RAP tersebut. Kita akan melihat di mana apakah RAP yang diajukan oleh pihak pelaksana itu masih bisa ditekan untuk sehubungan dengan efisiensi anggaran dan lain-lain. Jadi nanti kita akan mengadakan rapat, di mana nanti di rapat tersebut akan mengeluarkan berita acara hasil negosiasi teknis dan harga. Tentu saja nanti di berita acara tersebut akan memuat hasil dari negosiasi teknis dan hasil dari negosiasi harga. Pada kesepakatan ini didapatlah hasil dari negosiasi teknis, yaitu kesepakatan biaya harus efektif dan efisien, kemudian aspek-aspek teknis dan biaya yang ini harus sesuai dengan kesesuaian rencana kerja, volume, dan biaya satuan. Dan hasil dari negosiasi harga adalah seperti yang disebutkan di KK, bahwa HPS adalah 60 juta, sedangkan penawaran dari pihak pelaksana senilai 50.350.000. Kemudian kita melakukan negosiasi harga, didapatlah harga di 50 juta. Kemudian berita acara ini nanti akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pimpinan pelaksana swakelola dan pejabat pembuat komitmen. Setelah disetujui, diadakan negosiasi terhadap spesifikasi teknis dan harga, kemudian kita menyiapkan kontrak. Untuk penyiapan kontrak ini akan diadakan rapat persiapan penandatanganan kontrak, yang nanti akan keluar berita acara. Bentuknya akan keluar berita acara persiapan penandatanganan kontrak. Hal ini yang sama juga nanti dibicarakan apa-apa saja yang akan dibuat, yang akan dituangkan di kontrak, kemudian dituangkan di berita acara ini. Kalau pada kesempatan ini beberapa hal yang telah disepakati, antara lain finalisasi rancangan kontrak telah disusun, dokumen kontrak dan kelengkapannya, rencana penandatanganan kontrak, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, asuransi, hal-hal yang telah disepakati pada saat evaluasi penawaran. Dan nantinya berita acara persiapan penandatanganan kontrak ini juga ditandatangani oleh ketua pimpinan pelaksana dan pejabat pembuat komitmen. Baik, itulah tadi langkah-langkah secara runtun terhadap pelaksanaan swakelola, mulai dari persiapan sampai ke penandatanganan kontrak swakelola.
Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.